Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dari kelas Akuntansi Syariah 1 dengan NIM 20110503030. Baik, di sini saya akan menanggapi video bab 2 dari Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul Peradaban Islam pada Pemerintahan Bani Umayyah. Dengan melihat video dari Bapak Abdul Nafis tersebut, kita dapat mengetahui keberhasilan, kapan mulainya pemerintahan Umayyah, dan tokoh-tokoh yang menonjol di pemerintahan Umayyah dalam membangun peradaban yang sangat besar. Dengan ini kita tahu kapan Islam itu berkembang dengan baik dan maksimal. Untuk yang pertama, masa kekhalifahan Muawiyah. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki baris rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Selanjutnya, urutan Khalifah Umayyah 1. Yang pertama Muawiyah 1, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia menjabat pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Yang kedua, Yazid 1 bin Muawiyah. Ia menjabat pada tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi. Yang ketiga, Marwan 1 bin Hakam. Ia menjabat pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Selanjutnya, Abdul Malik bin Marwan. Ia menjabat pada tahun 65 Hijriah atau 685 Masehi. Yang kelima, Muawiyah II bin Yazid. Ia menjabat pada tahun 66 Hijriah atau 686 Masehi. Yang keenam, Al-Walid I bin Abdul Malik. Ia menjabat pada tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Ia menjabat pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz. Ia menjabat pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Yang kesembilan, Yazid II bin Abdul Malik. Ia menjabat pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik. Ia menjabat pada tahun 105 Hijriah atau 724 Masehi. Yang ke-11, Al-Walid II bin Yazid II. Ia menjabat pada tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi. Yang ke-12, Ibrahim bin Al-Walid III. Ia menjabat pada tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi. Yang ke-13, Marwan II bin Muhammad. Ia menjabat pada tahun 127 Hijriah sampai 123 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Selanjutnya, pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, berubah sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki heterotis atau kerajaan turun-temurun. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik keakrabannya. Yang keempat, kehidupan keluarga Umayyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Selanjutnya, organisasi pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, An-Nizamus Siyasi atau organisasi politik. Yang kedua, An-Nizamul Idari atau organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, An-Nizamul Harbi atau organisasi pertahanan. Yang keempat, An-Nizamul Mal atau organisasi keuangan. Yang kelima, An-Nizamul Qadar atau organisasi kehakiman. Selanjutnya, keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, Abdul Malik. Ia mampu
mampu menjalankan perbaikan di bidang administrasi, pemerintahan, dan pelayanan umum digalakkan. Yang kedua, Abdul Aziz bin Marwan. Ia membuat alat pengukur sungai Nil, membuat jembatan, dan memperluas Masjid Jami Amr bin As. Yang ketiga, Hajjaj bin Yusuf. Ia melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Juga memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Yang keempat, Al-Walid. Ia mampu mensejahterakan rakyat dan mendapat perhatian lebih. Yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Ia menyetok oknum-oknum pejabat yang korupsi, melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang, pajak dihentikan, melakukan perbaikan lahan, pembangunan jalan, dan sebagainya. Orang sakit dibantu pembiayaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.